Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Fitria Rohani, NIM 1021901148, dan rekan saya Nanda Trilestari, NIM 1021901149, yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penyuluhan Hukum dan Kesadaran Hukum. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama, pengertian penyuluhan dan kesadaran hukum. Kedua, tujuan penyuluhan hukum. Ketiga, kebijakan penyuluhan hukum. Dan yang terakhir yaitu fungsi penyuluhan hukum. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penyuluhan dan kesadaran hukum. Penyuluhan hukum sendiri diartikan sebagai salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surjono Sukanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum. Melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Lalu, untuk materi yang kedua yaitu tujuan penyuluhan hukum. Sebelumnya, mekanisme penyuluhan hukum sudah berkembang, masyarakat dapat langsung mendatangi BPHN, kantor wilayah hukum dan HAM di tempatnya, atau mengajukan pertanyaan melalui sistem daring yang disediakan. Selain itu, BPHN memanfaatkan sarana komunikasi yang lain yang sudah tersedia. Profesi penyuluh hukum ini saat ini sangat dibutuhkan untuk menyampaikan materi muatan perundang-undangan dalam bahasa yang mudah difahami oleh rakyat. Orang yang menjalankan tugas itu lazim disebut penyuluh hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, tujuan dari penyuluhan hukum ini yaitu untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan. Lalu tujuan yang lain untuk penyuluhan hukum ini diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, serta taat terhadap hukum dan menghormati hak asasi manusia. Demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Trilestari, NIM 1021901149. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Nanda Fitria. Poin ketiga yaitu tentang kebijakan penyuluhan hukum. Untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
Yang kedua, meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran pengetahuan dan pemahaman serta penghayatan hukum. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non-elektronik, dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus-menerus. Kemudian yang kelima, memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat, sehingga masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum. Selanjutnya, yang keenam, meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum, baik dari substansi hukum, sosiologi, serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih cepat dipahami, diterima, dan juga dilakukan oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketujuh, melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima dengan baik, maka harus melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh. Kemudian yang ke-8, law enforcement harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk-produk hukum, karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan, bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu fungsi penyuluhan hukum. Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan, dan fungsi pengembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan atau preventif, yakni mencegah timbulnya hak-hak negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Yang kedua, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal yang telah ada, sehingga apabila terjadi suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. Yang ketiga, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan atau preservatif, yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat seluruh masyarakat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan atau developmental, yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.